Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hak asuh anak atau nafkah anak setelah terjadi perceraian. Timbul pertanyaan pada diri kita, setelah terjadi perceraian antara seorang suami dengan seorang istri, lantas siapa yang berwenang untuk mengasuh seorang anak? Maka dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Pada pasal 41 disebutkan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah A. Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Jadi setelah terjadi perceraian, seorang ayah, seorang ibu tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, ya. Pendidikan itu atau memelihara dan mendidik itu semata-mata hanya untuk kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, ya, antara suami dan istri, berselisih, ya, ingin memelihara atau mendidik anaknya, maka pengadilan memberi keputusan, ya. Berdasarkan keputusan pengadilan, barulah seorang suami atau seorang istri, mereka yang mendidik dan melihara anak-anaknya. Kemudian pasal 41B, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, ya, dan pendidikan yang diperlukan oleh anak. Jadi seorang bapak bertanggung jawab untuk biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak. Bila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban, ya, seorang ayah tidak bisa memenuhi kewajiban, ya, karena mungkin tidak punya pekerjaan, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, ya. Jadi ketika seorang suami tidak sanggup, ya, atau tidak mampu untuk menanggung biaya pemeliharaan atau pendidikan, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Kemudian pada pasal 45, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, ya. Pasal 45 ayat 2-nya, kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin, ya, sampai anak menikah, maka barulah gugur kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak, atau dapat berdiri sendiri, ya, artinya sudah bisa hidup mandiri, maka kewajiban tersebut sudah gugur. Kewajiban mana terus meskipun, ya, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Meskipun orang tua berpisah, kewajiban orang tua harus tetap dilaksanakan. Pasal 105, ya, pasal 105 kompilasi hukum Islam, ya, menjelaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz, ya, anak yang belum mumayyiz, ya, atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Ketika seseorang anak belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz,
maka pemeliharaan anak jatuh kepada ibunya. Kemudian pada pasal 105 poin B-nya, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, ya, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Ketika anak sudah 12 tahun, maka dia boleh memilih mau ikut ayahnya atau maupun ikut ibunya. Poin C-nya, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah, ya. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah karena ayah adalah kepala keluarga. Kemudian merujuk kepada putusan Mahkamah Agung nomor 102, ya, tahun 1973 tanggal 24 April 1975. Dalam putusan itu dikatakan bahwa penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian harus mengutamakan ibu kandungnya, ya. Jadi ketika terjadi perceraian, maka hak asuh anak itu diusahakan, ya, atau diutamakan adalah ibu kandungnya. Terutama untuk anak yang masih di umur atau di bawah umur 12 tahun ke bawah. Hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok seorang ibu. Meskipun begitu, pemberian hak asuh anak kepada sang ayah juga bisa terjadi dalam perceraian, ya. Artinya tidak semestinya anak yang belum mumayyiz atau berusia di bawah 12 tahun itu ikut ibunya. Pasal 156 huruf C kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa seorang ibu itu pada intinya seorang ibu itu bila bisa kehilangan hak asuh anak, ya, sekalipun anak itu berusia di bawah 12 tahun. Dengan catatan, apabila seorang ibu tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Ketika seorang ibu tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka hak asuh anak, ya, bisa jatuh kepada ayahnya. Misalnya penyebab seorang ibu tidak bisa menjamin jasmani ataupun rohani anaknya, mungkin ibunya seorang pemabuk, ya, ibunya seorang pemarah, ibunya sering melakukan kekerasan terhadap anak, ya, ibunya sering bermaksiat. Maka dengan hal-hal seperti ini, hak asuh anak itu bisa beralih kepada ayahnya ketika diajukan permohonan hak asuh anak dikarenakan ibunya tidak bisa memberi jaminan keselamatan baik jasmani maupun rohani. Demikianlah penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dan juga kompilasi hukum Islam yang pada intinya pemeliharaan dan pendidikan anak itu menjadi tanggung jawab dari ayah dan ibu meskipun sudah terjadi perceraian. Namun ketika mereka ribut, ya, seorang ayah ingin mengasuh anaknya, seorang ibu ingin mengasuh anaknya, maka perlu adanya putusan dari pengadilan. Kemudian perlu menjadi catatan, anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun, maka hak asuh anak jatuh kepada ibunya. Namun ini bukan aturan yang mutlak, tapi bisa juga hak asuh anak jatuh kepada ayahnya ketika seorang ibu tidak bisa menjamin keselamatan jasmani maupun rohani anaknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.